5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 nih, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik pramuka yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak adik-adik. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayahnya. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Adik-adik, kalian harus belajar menjadi anak yang mandiri ya. Apa itu anak yang mandiri? Anak yang mandiri itu adalah anak yang mau berlatih mengerjakan segala sesuatu sendirian. Jadi mungkin awalnya kalian bisa dibantu orang tua, tetapi setelah itu kalian harus bisa mengerjakan segala sesuatu yang kalian butuhkan itu secara mandiri atau kalian kerjakan sendiri adik-adik. Nah adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Siti dan Lani ini rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus itu dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Nah ini ya tanda kecakapan khusus yang ini ya adik-adik ya, yang segitiga terbalik ini. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani ini adalah anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani adik-adik. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki oleh Siti dan Lani? Nah, tanda pengenal yang dimiliki oleh Siti dan Lani yang ada dalam seragam pramuka mereka adalah yang pertama ada tanda jabatan, lalu ada tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan ya, lalu ada nama, tanda wilayah, lalu ada logo wilayahnya ini adik-adik ya, lalu ada tanda barung, lalu ada setangan leher, dan ada TKK atau tanda kecakapan khusus. Berikutnya adik-adik, coba nih apa saja persamaan dan perbedaan dari seragam Siti dan Lani tersebut. Nah, di sini persamaannya adalah mereka itu sama-sama memiliki tanda tutup kepala, lalu tanda pandu dunia, nama kota atau wilayah,
Lalu di sini ada TKK-nya ya, tanda barungnya, setangan lehernya, lalu tanda pelantikan dan logo wilayahnya. Nah, perbedaannya itu terdapat pada tanda jabatan dan nama. Kalau Lani ini tidak memakai nama dan tanda jabatan. Mungkin Lani ini hanya sebagai anggota dalam pramuka tersebut. Nah, adik-adik, Siti itu memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari kita mengenal sifat dari persegi panjang adik-adik melalui kegiatan berikut ini. Nah, perhatikan gambar persegi panjang ini. Ada gambar persegi panjang 1, 2, dan 3. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui nih sifat dari bangun persegi panjang. Nah, adik-adik siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang dan siapkan juga pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Jadi ini sama dalam pembuktian persegi pada pembelajaran sebelumnya. Kita lihat persegi panjang 1 adik-adik. Nah, ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong talinya. Lalu sisi BC sama sisi CD juga. Lalu sisi DA juga kalian ukur dengan tali lalu kalian potong. Nah, tempelkan tali pada tabel yang ada di buku kalian. Misalnya ini sisi AB. Sisi AB talinya ini, sisi CD talinya ini, AD ini, dan BC yang ini adik-adik. Nah, amati nih potongan talinya. Apa yang kalian temukan ya adik-adik dari potongan tali persegi panjang yang pertama ini? Ternyata panjang sisi AB ya, panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi CD. Sedangkan panjang sisi AD itu sama dengan sisi BC. Jadi yang berhadap-hadapan itu sama panjang. Ya, tidak semua sama panjang. Kalau persegi kemarin semua sisinya sama panjang. Tetapi kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan itu yang sama panjang adik-adik. Nah, sekarang kita ukur nih menggunakan pojok siku-siku. Ingat ya, siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Apa nih adik-adik yang kalian temukan? Ternyata persegi panjang ini memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Maka besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama pada persegi panjang yang kedua. Ya, potong talinya tadi. Lalu kalian bandingkan masing-masing sisinya. Nanti akan sama. Misalnya AB dan CD itu panjang talinya sekian. AD dan BC lebih pendek misalnya. Nah, dari ini kita bisa tahu bahwa panjang AB itu sama dengan CD dan AD sama dengan BC adik-adik. Siku-sikunya pun sama ya. Siku-sikunya ini adalah persegi panjang yang memiliki 4 sudut siku-siku. Jadi besarnya sudut A ya 90 derajat, sudut B ya 90 derajat, sudut C ya 90 derajat, sudut D ya 90 derajat. Lalu lakukan dengan persegi panjang yang ketiga ya. Lakukan hal yang sama dengan persegi panjang yang pertama dan kedua tadi ya. Kalian buat tabelnya, kalian tempel talinya pada tabel tersebut. Nah, di sini sama panjang sisi AB ternyata sama dengan sisi CD dan AD sama dengan BC. Lalu siku-sikunya pun sama karena ini hanya persegi panjang ini hanya beda ukuran saja adik-adik ya. Ternyata sudutnya juga sama, yaitu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, adik-adik, dari kegiatan ini apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Iya adik-adik, persegi panjang adalah bangun segi 4. Lalu bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Nah, ukuran panjang sisi-sisinya yaitu sisi yang berhadapan memiliki ukuran panjang yang sama. Ya, yang berhadapan saja yang ukurannya sama adik-adik. Lalu adik-adik, bagaimana ukuran besar sudutnya? Ternyata keempat sudut persegi panjang itu sama besar. Sudutnya adalah sudut siku-siku.
Buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Nah, kesimpulannya, ciri-ciri persegi panjang adalah bangun segi empat dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Itu kesimpulannya adik-adik. Adik-adik yang hebat, kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, bekerja sama dengan teman satu kelompok itu sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Nah, anggota pramuka itu dilatih untuk memiliki keterampilan secara berkelompok adik-adik. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Nah, saat mendirikan tenda itu diperlukan yang namanya kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Nah, anggota pramuka ini juga dilatih untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya adik-adik. Bekerja sama dan saling menolong itu termasuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan yang berjudul Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah adik-adik. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara nih adik-adik untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka ini menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Nah, bermusyawarah itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila adik-adik, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, saat bermusyawarah, semua anggota itu diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Nah, mereka ini mengamalkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tadi adik-adik ya, kalau bekerja sama itu sila ketiga. Kalau bermusyawarah sila keempat. Kalau memberikan kesempatan yang sama, menghargai pendapat yang dikemukakan ya, bersikap adil di sini adalah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Nah, mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, adik-adik, di sini ada sikap dan perilaku, lalu pengamalan dari sila Pancasila keberapa dan lambangnya apa. Misalnya kita ya sikapnya beribadah itu sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Lalu kalau kita memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, itu sesuai dengan sila kedua yang lambangnya rantai, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu memberi kesempatan semua anggota untuk tampil, itu sesuai dengan sila kelima adik-adik ya. Nah, sila kelima ini apa? Sila kelima ini lambangnya padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu mendamaikan teman yang berselisih, itu sesuai dengan sila keempat yaitu kepala banteng ya lambangnya. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu membersihkan kelas bersama-sama itu sesuai dengan sila ketiga yang simbolnya adalah pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, adik-adik yang hebat, apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Coba nih adik-adik tuliskan pengalaman kalian, lalu kalian ceritakan nih mana yang pernah kalian lakukan penerapannya dalam pengalaman hidup kalian sehari
pagi hari. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.